Pakai kaki gua aja pun hancur nih. Nah, apa di sini enggak waktu ngaspal ini? Karena ini akibatnya. Nah, beginilah aspal. Bentar semua. Anja. Perlu dipanggil, panggil silakan. Apa udah ada panggilan dari KPK? Ada surat panggilan dari KPK? Ya jangan tanya saya. Dari mana bukti bagaimana Pak? Ya jangan tanya saya. Dari Pak Budi apa udah menerima surat dari KPK? Nanya dulu udah dikirim atau belum. Masa jangan tanya saya. Ini sang mantu tercinta sedang terancam. Anggota kesayangannya diperiksa oleh KPK. Dan kita berharap bagaimana agar si mantu ini bisa ikut diperiksa dan KPK bisa betul-betul tegas dalam menegakkan keadilan. Sudah lama kita berharap bagaimana agar keadilan ini bisa betul-betul ditegakkan oleh KPK dan hukum sesuai dengan jalurnya. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu baiknya kita lanjut dulu. Ada seorang mama yang sangat cerdas apa yang menjadi komentarnya mengenai persoalan kasus korupsi yang dilakukan oleh anggota Bobi Nasution. Dan apakah KPK berani untuk memeriksa Bobi atau tidak? Kita lihat nanti. Langsung saja ke videonya. Orang kepercayaan menantu Joko Widodo ditangkap KPK. Bukan orang kecil dan bukan isu ringan. Ini bukan kali pertama Bobi namanya disebut di dalam kasus korupsi. Sebelumnya adalah kasus perizinan tambang di Maluku Utara. Kasusnya menguap dan hilang begitu saja. Bobi gagal mengambil 4 pulau dari Aceh dan sekarang anak buahnya ketangkep. Bobi paling cuma ketawa, alah kasus receh. Orang kasus yang gede aja gue lolos, ya kan? Kalian nggak tahu siapa mertua gue yang punya negara. Sekarang siapa orang-orang yang di kepolisian, siapa orang-orang yang di KPK? Semuanya orangnya mertua gue. Jadi jangan harap kalian bisa nangkap. Begitu banyaknya kasus korupsi yang besar itu hilang. Aku pikir KPK itu cuma makan gaji kita. Sekarang kita hidup di zaman baru. Presidennya adalah Prabowo Subianto yang salah satu janjinya adalah bersih-bersih dan memberantas korupsi. Kita tunggu apakah Prabowo berani bersih-bersih dan memberantas korupsi di lingkaran Jokowi dan para sekutunya. Kaisang lolos, jualan pisang, dia bisa beli klub sepak bola, dia bisa kesana kemari dengan private jet, lolos. Belum dengan Gibran yang mempunyai kepemilikan tambang di PT Prabu Sejahtera. Kasus cuci uangnya Putra Mahkota semuanya lolos. Sebenarnya kalau PPATK mau beresin, bisa kok, gampang. Hukum tidak boleh tebang pilih. Menantu siapa, anak siapa, dan bahkan sekutu. Jika memang mereka melanggar dan mereka benar-benar merugikan negara, mereka harus dibersihkan dan ditangkap, disingkirkan dari pemerintahan. Karena keadilan tidak bisa dibatasi oleh status. Rakyat sudah terlalu lama menunggu, dan tindakan keberanian seorang presiden yang bernama Prabowo Subianto. Kita tidak menuduh, kita adalah rakyat. Kita hanya ingin bertanya, apakah keberanian itu benar-benar ada? Kita tunggu tindakan selanjutnya dari Prabowo Subianto. Apakah kasus ini akan hilang dan menguap begitu saja seperti kasus-kasus sebelumnya? Ataukah ini adalah kasus yang akan membuka kedok Raja Jawa dan dinastinya? Halo guys, saya ingin ngobrol sedikit soal kejadian beberapa hari yang lalu. Soal OTT yang terjadi di Sumatera Utara terhadap Topan Obaja Putra Ginting. Nah, Putra Ginting ini adalah seorang birokrat muda yang karirnya sangat cemerlang, sangat bagus. Nah, dia ini erat sekali hubungannya dengan Gubernur Sumatera Utara saat ini, Bobi Nasution. Nah, Topan ini lahir 7 April 1983, dia lulusan STPDN tahun 2007 kalau nggak salah. Nah, Topan ini memulai karir sebagai Kasubag Protokol Bagian Umum di Pemkot Medan dulu. Nah, kemudian dia meniti karir di berbagai posisi strategis lah, seperti Kepala Bidang di Dinas Komunikasi dan Informatika, Camat Medan Tuntungan tahun 2019, hingga Kepala Dinas Pekerjaan Umum
kota Medan pada era Bobi Nasution sebagai wali kota dulu ya. Nah, karir Topan ini semakin moncer, semakin melejit ketika Bobi Nasution menjabat wali kota Medan. Nah, pada April 2024, Topan diangkat sebagai pelaksana tugas sekretaris daerah kota Medan. Nah, posisi ini membuatnya menjadi penghubung utama lintas instansi dan penyelarasan program prioritas kota. Nah, ketika Bobi terpilih sebagai gubernur Sumatera Utara pada Pilkada 2024 kemarin ini, nah Topan dibawalah ke Pemprov Sumut. Dan pada 24 Februari 2025, dia dilantik sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR di Sumatera Utara, sekaligus PLT Dinas Perindustrian Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral. Nah, jabatan rangkap ini sangat jelas menunjukkan kepercayaan tinggi Bobi Nasution kepada Topan sebagai orang yang sangat dia percaya. Nah, selanjutnya, selain jabatan birokrasi, Topan juga aktif di organisasi seperti Pramuka dengan dukungan rekomendasi tentunya dari Bobi Nasution. Dan ini semakin memperlihatkan hubungan kedekatan dan dukungan penuh lah Bobi Nasution sebagai gubernur. Nah, tapi tiba-tiba karir Topan yang sangat cemerlang ini harus terhenti akibat terjaring operasi tangkap tangan atau OTT KPK pada 26 Juni 2025 kemarin di Mandailing Natal dan Medan. Nah, dia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan provinsi dengan nilai mencapai 231,8 miliar. Nah, penangkapan ini melibatkan juga 4 orang lainnya dari Dinas PUPR dan kontraktor proyek ya. Nah, kasus ini banyak jadi sorotan karena proyek tersebut merupakan program prioritas di Sumatera Utara. Dan Topan ini adalah pejabat kunci yang mengawasi proyek tersebut. Ya, meskipun saat ini KPK belum menemukan bukti keterlibatan langsung Bobi Nasution, ya tapi tidak menutup kemungkinan katanya untuk memeriksa gubernur tersebut mengingat kedekatan di antara mereka ini. Nah, jika ditemukan aliran dana terkait kasus ini, maka saya rasa penangkapan Topan ini ya bisa menjadi ujian yang cukup berat lah buat pemerintahan Bobi di Sumatera Utara. Dan semoga saja meskipun hubungan mereka sangat dekat, kedekatan ini tidak berpengaruh untuk penegakan hukum dan birokrasi ya. Jadi tidak membuat seseorang jadi kebal hukum lah gitu. Kepinginnya sih begitu ya, semoga. Nah, tapi yang menarik lagi adalah tiba-tiba muncul berita bahwa akan ada kenaikan listrik gitu loh di bulan Juli. Dan kita bisa pastikan bahwa ini pasti akan ribut nih masyarakat nih. Akan ramai gonjang-ganjing sana sini. Dan seperti yang sudah-sudah mungkin nanti akan muncul pahlawannya. Memanggil menterinya. Lalu berteriak jangan membebani rakyat. Dan kemudian kebijakan dibatalkan. Dan sementara karena keributan orang-orang akan terlupa soal OTT di Sumatera Utara. Gitu kali ya. Salam. Wow, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution yang sekaligus adalah mantu Bapak Jokowi berpeluang diperiksa KPK. Wah, kok diperiksa KPK sih? Kok bisa sih? Sini gue kasih tahu. Seperti yang kita ketahui bersama, KPK baru-baru ini menangkap Kadis PUPR Sumatera Utara terkait dugaan korupsi yang dilakukan oleh Kadis PUPR. Bahkan KPK juga akan menelusuri aliran dana suap tersebut. Apakah sampai ke Pak Bobi? Bang Edo nggak tahu. Nah, bahkan Gubernur Sumatera Utara tersebut juga mengaku siap diperiksa soal aliran dana suap ex Kadis PUPR Sumatera Utara tersebut. Menurut teman-teman semua, apakah Pak Bobi terlibat atau tidak terlibat? Jangan lupa like dan komen di kolom komentar ya. Terima kasih.